Baru. Terima kasih. Oke, kita mulai aja kali ya. Jadi acara malam ini aku akan mulai tanya jawab. Aku sebagai moderator, kenalin aku juga ketua PPI Selandia Baru. Ada Mas Aldo di sini sebagai wakil ketua PPI Selandia Baru dan beberapa perwakilan dari pengurus juga. Selamat datang. Nah, untuk memulai, aku mau kenalan dulu sama karena Katika waktunya sangat sempit, aku mau kenalan dulu sama Katika sebagai alumni dari Auckland yang udah pulang dari Indonesia. Boleh share dulu kamu kemarin kuliahnya di New Zealand ambil jurusan apa, berapa lama, terus secara general pengalamanmu seperti apa? Secara general dulu ya, jangan detail-detail dulu. Silakan Tika. Boleh di silent, oke. Silakan Tika. Halo semua, apa kabar? Terima kasih yang bersedia. Perkenalkan saya Mustika. Kemarin saya belajar Master of Business Analytics di Universitas. Programnya sendiri kurang lebih 15 bulan. Eh, Tika, sorry. Dari Suaranya belum jelas. sekarang soalnya udah jelas ya. Belum. Kamu connect ke itu nggak? Ke Hmm, hmm. apa headphone-nya dikonekin dulu Iya. kali. Sekarang lebih jelas atau enggak? Jelas banget. Silakan diulang. Oh, oke. Oke. Jadi aku kemarin belajar Master of Business Analytics di University of Auckland. Programnya sendiri 15 bulan. Jadi di University of Auckland itu rata-rata programnya itu sebenarnya 18 bulan kecuali di business school. Jadi sama 180 poin tapi 15 bulan. Kemudian tinggalnya di Auckland, di Sydney, um, apa lagi? General aja Oke. kan General tadi. aja, ya. Thank you, Tika. Aku sekalian tambahin informasi. Jadi teman-teman yang mungkin baru akan memilih kredit di New Zealand, baru milih study. Di New Zealand tuh ada dua tipe. Ada yang untuk master degree minimum 120 kredit. Karena sekarang Tika lagi jelasin master degree ya. Nanti yang PhD aku akan tanya teman-teman PhD juga. Ada yang minimum 120 kredit dalam 1 tahun. Ada yang minimum seperti Tika kejar target 180. 180, 160? 80, 180 1,5 tahun. Nah, 15 bulan. 15 bulan ya lebih tepatnya. Nah, Tik, dengan begitu packnya tadi, aku mau tahu dulu, mungkin teman-teman di sini juga bisa dengar waktu pas pertama kali sampai. Biasa ya, kan pasti ada culture shock dari waktu itu kamu sampai pas summer atau pas winter, terus culture shock apa aja yang masih kamu ingat waktu pas sampai tahun lalu? Jadi aku setahun lalu datang itu bulan Maret, akhir bulan Maret, sampai di Auckland itu 20 Maret, 20 Maret 2023, dan itu sedang musim gugur, sedang masuk autumn yang peralihan nih, sebenarnya musim panas ke musim gugur, itu udah mulai berangin dingin gitu kan, berangin. Yang pertama sih kalau secara perubahan terbesar yang pertama pasti cuaca. Di Indonesia kan jarang ya berangin. Di sana kan udah dingin, berangin pula. Apalagi nanti yang teman-teman ke Wellington. Itu kecepatan anginnya bisa 200 km per hour. Bisa terbang nanti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara culture itu sendiri, aku rasa mungkin bedanya di North Island, yang Auckland itu di Pulau Utara, terus nanti ada Pulau Selatan. Di Pulau Utara itu banyak orang Maori dan orang Asia. Jadi kemungkinan interaksinya itu masih seperti kita di Indonesia, orangnya ramah-ramah. Tapi yang mungkin agak berbeda adalah tokonya tutup. Udah jam 5 udah pada tutup semua gitu kan. Terus um, mungkin teman-teman bakalan susah kalau belanja, maksimal paling jam 7 sudah pada tutup. Kemudian ada supermarket yang agak besar bukan sampai jam 10, tapi itu mungkin agak jauh. Jadi yang pertama itu memang uh, kita yang biasa di Indonesia segala
serba cepat gitu kan, semuanya serba cepat, serba murah gitu kan. Di sana ini berisik nggak? Ada. Ya, Tika lagi bersosialisasi juga dia kayaknya ada yang baru nyampe. Tika bisa dilanjut? Eh, Tik nggak ada suaranya. Halo? Sekarang ada Udah, suaranya. udah. Ya berarti Oh, oke. salah satu salah banyak beberapa banyak culture shocknya adalah tadi udara soal apa weather di sini dan akses ke makanan ya terutama ya kayak toko-toko tutup jam 6 terus semuanya semuanya serba mahal. Terus kalau dari segi studi sendiri apa aja Tik yang apa nih yang beda dari Indonesia kan kamu kuliah S1-nya di Indonesia terus S2-nya di sini. Apa yang paling apa ya the most excited part di saat kamu study dan the most challenging part saat kamu belajar di Auckland? I think the most exciting part, kalian jangan ragu deh kalau misalkan mau nge-challenge dosen-dosennya. Jadi dosen-dosen kita kalau misalkan salah ya bilang aja salah. Beberapa kali dosen tuh selalu bilang, ya mereka kan bisa lupa ya. Apalagi kalau dosennya udah tua gitu kan. Dan mereka pengen belajar dari pengalaman kita. Apalagi teman-teman yang master sama PhD pasti sudah paham banget bahwa kalian ngerti topiknya, pengalamannya beda-beda. Kita master di satu kelas, ada yang pengalamannya aku dari supply chain, ada yang pengalamannya dari psikologi. Kita biasa di Indonesia diam, apapun yang dibilang profesornya oke, dan itu kita bisa bantah gitu kan, dan kita bisa bantah, kita bisa ingatin, kita bisa ganti gitu kan. Itu kalau dari excitementnya dari new knowledge dan new people dan new ways of communicating with our professors and seniors. Nah, kalau misalkan challenge-nya sendiri di selama sedang study, I think setiap paper, jadi kita ada assignment. Jadi kalau di universitas di Auckland itu assessment-nya tuh dibagi ada assessment individu sama kelompok. Biasanya 70% itu individu, 30% itu kelompok. Kelompok itu tugas kelompok, grup project. Nah, 70% individu itu biasa dibagi dari individual assignment atau sama ujian. Uh, Kayak UTS atau ujian final. Nah, menurutku yang paling challenging itu understanding the goal of each paper dan tasnya itu apa sebenarnya. Karena kan kita pemahamannya bisa beda. Dalam artian bahasa Inggris kan bukan bahasa ibu kita gitu kan. Jadi pemahaman dari tugasnya itu penting banget dan itu challenging banget. Jadi dan managing different people, the different culture and communication style pada saat kerja kelompok. Oh ini teman-temanku dari Cina, dari India, macam-macam kan, dari Cina, dari India, dari Filipina, dari Sri Lanka. Kalau Dan aku itu sampai mereka buat punya kayak communication gini, style yang beda-beda. ini penelitiannya, Mas. Lanjut Tik. Unmute, unmute. Karena communication style-nya beda-beda, jadi bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahamannya itu cuma karena satu, lost in translation. Jadi seringkali aku dengan tim aku selalu bilang dengan kelompok manapun bilang, guys, kita bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita. Ada mungkin satu orang yang native gitu, misalkan orang Kiwi atau orang Australia. Nah, itu kita bisa seek help dari mereka untuk ini tuh maksudnya apa, untuk dijelasin. Cuman kalau nggak ada, kita selalu bilang, ini tuh bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita, jadi kalau kita salah paham,
nggak perlu take it personally, karena pemahamannya tuh beda-beda tergantung dari culture background kita. Itu mungkin challenge challenge selama belajar. Oke, thank you Tika. Jadi teman-teman, salah satu yang aku tahu juga, Tika ini dapat mahasiswa berprestasi di kelas di University of Auckland. Nah, tapi aku juga tahu, tadi kan kita dengar ya berbagai macam challenge termasuk adjusting dengan beda-beda culture gitu. Terus udah gitu, yang aku sering lihat juga, jadi kalau mahasiswa di North Island dan di South Island itu culture-nya juga beda banget. Di North Island tuh sering begadang, yang di South Island nggak ada begadang-begadangnya kalau yang aku perhatiin ya. Nah, mungkin nanti yang dari South Island juga bisa share banyak. Nah, kamu sendiri tuh dari berbagai macam challenge itu overcoming terus akhirnya jadi bisa dapat prestasi di kelas tuh gimana? Ada tips nggak Tik yang bisa di-share dan lesson learn terutama lesson learn sih untuk teman-teman yang akan memulai studi di sini. Oh, itu berat banget ya, berat banget untuk memahami ini tuh maunya apa sih patternnya gitu kan. Jadi seolah tuh dapat A plus itu susah sekali gitu kan. Nah, nah kemudian setelah quarter kedua, uh, quarter pertama tuh aku ingat banget satu mata kuliah itu aku ujian, dan ujiannya itu aku fail lah. Jadi cuma dapat 49 dari 100 poin. Jadi nilai gue cuma ya dapat 4 gitu dari 10 gitu kan. Nah, tapi mungkin beberapa hal yang perlu teman-teman benar-benar nanti langsung lakukan, bisa langsung lakukan di kuartal pertama gitu kan. Satu, seek support group gitu kan. Jadi nanti di kelas, apalagi yang kelasnya beda-beda, bisa langsung dilihat nih, oh di kelas yang teman-teman nyambung itu sama siapa. Nah, kalau di kelas teman-teman itu ada yang, oh ini aku nyambung nih sama si A gitu kan, nggak apa-apa, langsung nanya aja gitu, nanya. Dan apalagi kalau ada orang native gitu kan yang open, biasanya mereka open, bisa nggak jelasin ini maksudnya saya setiap paper, karena nanti teman-teman akan dinilainya tuh papernya. Ini tuh maksudnya goalnya papernya itu apa. Jadi six support group. Yang itu yang pertama, itu dari teman sekelas. Yang kedua, dari alumni atau dari senior yang udah di sana. Jadi di sana kan pasti, kebetulan sih aku nggak ada senior orang Indonesia. Cuman beberapa jurusan lain itu banyak senior orang-orang Indonesia. Jadi aman. Jadi teman-teman bisa nanya aja langsung, tapi jangan nanya jawaban paper. Karena itu teman-teman juga percuma dong nanti belajar, tapi jawaban papernya jawaban orang lain gitu kan. Dan di setiap universitas itu kan ada plagiarism check. Jadi akan kelihatan berapa persen dari jawaban orang lain. Nah, itu yang kedua, manfaatkan waktu profesornya. Setiap profesor itu punya biasanya office hour. Pada saat mereka punya office hour, langsung dimanfaatin setiap minggu. Jadi diklarifikasi setiap minggu tuh materinya apa, datang aja ke office hour-nya, biasanya bisa online atau bisa offline. Itu tergantung. Kalau misalkan profesornya tidak menawarkan, mereka tuh ada apa namanya, forum untuk tanya jawab. Kalau di University of Auckland namanya Piazza. Itu bisa untuk tanya jawab. Dan pada saat itu bisa tanya jawab, masukin semua pertanyaannya. Dan nggak perlu, aduh mau nanya ini masa gini aja nggak tahu. Nggak perlu pikir. Pokoknya kalau nggak tahu, langsung nanya. Nggak tahu, langsung nanya. Dan itu membantu banget. Jadi clarify pertanyaan itu nggak harus pertanyaan yang kayak wah banget. Pertanyaan yang paling penting itu adalah pertanyaan klarifikasi. Ini maksudnya ini benar nggak ya? Jadi aku satu ketika tuh ada tugas dan aku kok ini nggak bisa-bisa. Karena aku ada coding, kok codingnya kayak gini. Ini kayak gini. Aku nanya aja ya kayak orang bego aja, kok kayak gini nggak jalan ya. Dan
tektokan, profesornya jawab, tapi lama-lama profesornya ngecek lagi, oh ternyata ada yang salah di teorinya gitu kan, jadi dia ganti juga. Jadi klarifikasi sampai benar-benar teman-teman tuh yakin, teman-teman paham. Nah, selain utilizing profesor punya waktu, juga biasanya setiap mata kuliah ada teaching assistant-nya. Sama, utilize the teaching assistant time. Terakhir adalah utilize campus facilities, such as libraries. Di setiap library, apalagi nanti teman-teman yang research, di setiap library itu ada research support. Use them. Dieksploitasi dari awal. Dan itu yang aku nggak lakukan di kuartal 1 dan kuartal 2. Jadi di kuartal 3, 4, 5, nilai itu semua langsung berubah drastis karena semua fasilitas ini I can utilize every part of this facilities. Jadi jangan sungkan dan jangan nggak enak. Itu yang ngebantu banget untuk kasih. Gitu kurang lebih. Kalau ini untuk benar-benar stabil. Thank you Tika. Jadi sebenarnya intinya jangan takut dan jangan malu dan jangan ragu untuk tanya aja apapun yang kita ragukan ya. Terus juga usahakan gunakan waktu profesornya sebaik-baiknya. Nanti ini pertanyaan terakhir ada pertanyaan soal gimana engage dengan international students dan orang lokal. Karena yang aku tahu kamu juga you are very good in engaging with international students. You have so many international students apart from the Manaki scholars. Nah, singkat aja apa tipsnya gimana caranya biar tetap engage dan bisa temenan di luar student-student Indonesia? Nah, kayak tadi kan kita udah punya sebenarnya komunitas Indonesia itu, thank you juga buat PPI, kemudian ada juga nanti PGC, ada Humia itu himpunan Muslim Indonesia Auckland. Jadi ada banyak himpunan yang teman-teman bisa join dan itu akan membantu juga untuk settle. Tapi menurutku untuk bisa memahami culture lokal dan lainnya itu bisa ada beberapa kegiatan ekstra klub yang bisa teman-teman join. Di setiap kampus ada, kalau di dalam kampus untuk klub. Yang kedua, aku pakai ada beberapa grup di Facebook dan ada apps namanya Meetup. Nanti teman-teman bisa download, ada apps namanya Meetup dan itu bisa sesuai dengan interest teman-teman. Jadi aku interestnya kemarin aku ada International Film Festival. Jadi aku join di Meetup International. Jadi setiap 2 minggu sekali itu ada screening film-film internasional dan setelah screening nanti dibahas dan itu banyaknya orang lokal. Kemudian ada Auckland 20 to 30 Club. Jadi Auckland Professional 20 to 30. Jadi orang-orang berumur 20 sampai 30 tahun 30 awal maupun 30 akhir gitu kan. Jadi kita bisa sharing. Jadi mungkin itu contoh 2 klub. Terus ada lagi di Facebook Find Your Woman Tribe gitu kan. Jadi aku beberapa punya teman dari situ juga. Salah satu hal kalau orang Indonesia kan pakainya Instagram. Nah, kalau di New Zealand masih pakainya Facebook. Jadi nanti teman-teman bisa cari apapun di Facebook Marketplace, di Facebook Group, itu dimanfaatkan juga. Menurutku itu sangat membantu. Jadi pada saat teman-teman Indonesia lagi pada sibuk padat gitu kan acara ini dan lainnya, aku yang mau sama temannya lain. Oke, thank you Tika untuk jawaban-jawabannya. Tadi pertanyaan terakhir sebenarnya dari salah satu peserta yang kayak udah nggak sabar ya untuk kesini dan buka pertemanan baru di sini. Jadi makasih banyak untuk jawabannya dan diskusinya malam ini. Aku tahu teman-teman Tika nggak bisa stay lebih lama lagi karena dia baru balik dan lagi sosialisasi kembali ke dunia nyata di Jakarta. Jadi selamat kembali menjalani kehidupan di Indonesia, Tika. Semoga lancar-lancar karirnya Terima kasih setelah Kakak Dinda. master. Sampai jumpa Oke, lagi, ini Tika. ada Kakak Felix, nanti Kakak Felix Ya, akan membantu lebih banyak tips dan triknya. tuh. Makasih, Tika.
Terima kasih Oke, Dinda dan terima kasih. Oke, teman-teman, sekarang aku mau lanjutin sebenarnya. Kita mau beralih sebentar ke student masih postgrade, masih cerita postgrade. Tapi Mas Felix nanti ditunggu ya. Jadi tadi kan aku cerita ya ada 2 yang baru lulus. Kebetulan Felix juga baru gabung, jadi nanti ditunggu untuk pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang aku mau beralih sebentar ke eh, mahasiswa yang masih sedang di sini, masih sedang di New Zealand, tapi sedang menempuh pendidikan PhD. Mungkin banyak yang akan menempuh pendidikan PhD juga untuk peserta yang hadir malam ini. Nah, aku mau di sini mau kenalin ada Mbak Ratih, Mbak Ratih Tunjung Sari yang lagi kuliah PhD juga. Nah, kuliahnya dia nih ke sini bawa keluarga. Tapi juga kuliahnya bolak-balik Indonesia dan New Zealand, Dunedin dan Bali lebih tepatnya. Nah, terus ada juga di sini Mas Aldo. Bisa buka kamera nggak? Nah, Om Barati ini juga bendahara PPI Selandia Baru. Nah, ini Mas Aldo yang dia udah 2 tahun setengah ya. Pokoknya udah lebih lama dari kita semua kayaknya di Enggak lah, Selandia belum. Baru. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Dilama-lamain Beliau kamu. juga bawa keluarga ke sini dan satunya lagi ada Mbak Arung yang nggak bawa keluarga tapi juga lagi surviving menempuh pendidikan PhD di New Zealand. Nah, aku mau ada pertanyaan untuk Mas Aldo dan Mbak Ratih dulu soal persiapan membawa keluarga. Tadi kan kalau Tika cerita soal culture shocks, surviving sendiri, teman-teman udah dengar gimana tips-tipsnya. Nah, sekarang nih kalau untuk yang mau bawa keluarga ke sini, kebetulan ada yang banyak banget yang baru sampai mau nyari sekolah segala macam. Nah, untuk yang pertanyaan pertama dulu nih, gimana sih persiapan awal-awal untuk nyiapin keluarga terutama dua-duanya kan juga punya anak ya. Ini Mbak Rati bisa jawab dulu, terus habis itu bisa Mas Aldo. Gimana nyiapin mereka menjelang kepindahan ke New Zealand, apalagi nih lama nih, waktunya 3 tahun gitu. 3 tahun lebih, tergantung studinya. Silakan Mbak Rati dan Mas Aldo. Mbak Rati dulu, Mbak Rati. Nggak ada suaranya. Halo? Oke, belum ada suaranya Mbak. Sambil nunggu Mbak Rati, Mas Aldo boleh jawab dulu kali ya? Mbak Rati sambil fixing device dulu. Silakan Mas Aldo. Aku jawabin apa? Bagaimana mempersiapkan keluarganya Ratih? Keluarga. Kok gitu? Jawab buat Ratih apa? Enggak ya, buat aku sendiri ya. Eh, kalau aku karena apa? Bawa keluarga ya, anak ya, terutama anak sih kepikirannya dulu sekolahnya gimana gitu. Jadi mulai dari Indonesia aku mulai email sebenarnya ke cari sekolah, tapi ternyata sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa juga sih. Jadi eh, sekolah anak itu sama seperti kalau di Indonesia sekolah negeri itu zonasi sistemnya. Jadi nanti ketika yang pertama berarti yang harus ditentukan adalah mau tinggal di mana gitu. Kalau sudah dapat akomodasinya, baru cari sekolah yang dekat situ, yang masuk in zone mana gitu. Nah, sekolah jadi harusnya idealnya ketika kita tinggal di daerah zonasi, sekolahnya itu nggak boleh nolak gitu. Terutama sekolah negeri. Jadi pasti anak kita akan bisa masuk ke sekolah tersebut. Kecuali kalau kita ada preferensi, kalau pengen yang private gitu, nah itu mungkin beda kasus lagi gitu. Gitu ya. Terus kalau anaknya misalnya spesial harus di kelas yang spesial gitu, itu ada lagi. Tapi nanti tergantung kalau ada pertanyaan ya, kalau perlu nanti tak jawab, kalau enggak ya selama untuk sekolah itu aja sih. Dan beberapa dokumen, tapi nggak tahu nih, ada nggak yang mau bawa anak? Kalau nggak ada kan nggak Ada perlu Mas. dijelasin. Jadi Udah ada nih yang nanya, ada yang nanya? Japri. Ada. Ada Tapi ya? Jadi, mahasiswa S2 sih ini katanya, tapi nggak apa-apa, sekalian dijawab aja. nggak apa-apa kan bawa anak, nggak apa-apa gitu. Asal anaknya sendiri sama istrinya sendiri gitu.
anak orang lain juga boleh sih. Ya, Tolong jadi fokus dijawab. eh jadi itu apa? Bisa pokoknya datang yang pertama tentukan rumah, terus ada yang mau tanya. Enggak, baru masuk kayaknya. Lanjut, lanjut, lanjut. Tentukan apa? Cari tempat tinggal, nanti lancar lah yang lain-lain gitu. Jadi yang penting cari tempat tinggal, siapin, pastiin dari tempat Oh tinggal terus iya, sekolah ya berarti ya, karena Eh, zonasi. ada beberapa hal yang harus disiapkan dari Indonesia. Waktu zamanku ya, aku nggak tahu yang sekarang Ratih dan teman-teman lain. Vaksinasi, imunisasi itu datanya harus diminta dan ditranslate. Minta ke dokter atau klinik lah gitu yang bisa merangkum. Kita kan punya atau buku yang anak melahirkan itu akan kadang ada satu dikasih buku untuk yang isinya imunisasinya kapan saja lah itu perlu dicetak kemudian ya akte lahir sekolah sekolah nggak usah terlalu khawatir kelasnya karena di sini itu acuannya umur jadi sekolah akan dimasukkan berdasarkan umur anakku itu di Indonesia yang satu kelas misalnya ya, contohnya aku punya 2 anak, yang satu itu SD kelas 2 tapi ketika ke sini ikutnya year 3, kelas 3 karena umurnya masuknya ke kelas 3. Mereka yang akan ngatur gitu. Tapi syaratnya kayaknya vaksinasi itu yang perlu, kemudian akte lahir di-scan aja gitu nggak masalah sih. Itu mungkin kalau Udah soal ada beberapa tips ya tadi. Siapin, cari rumah, cari sekolah, siapin kartu dari vaksin. rumah, dari sekolah untuk Booking kalau kalau di Indonesia ya. kalau bawa anak tempat tinggalnya itu harus yang rent rumah gitu. Biasanya yang share room mereka nggak mau kalau kita bawa anak kecil gitu. Caranya yang rent rumah Jadi ya. ya sewa satu rumah sendiri gitu. Kami nyewa eh, satu rumah 2 kamar. Mungkin aku share ya. Aku punya fotonya nih. Kelihatan nggak? Nah, Kelihatan. Waduh. nah ini rumah yang kami sewa nih kurang lebih 400 belum termasuk listrik, internet gitu ya. Hmm. Ini ada taman kecilnya, kamarnya ada 2, kemudian dapur gitu aja. Bisa sharing juga buat teman-teman yang misalnya sendiri atau sama spouse-nya, istri, suami gitu masih bisa lah, masih mau. Atau coba apply Uniflat. Ini kalau di Otago, di Dunedin. Tiap tempat kayaknya mungkin punya sendiri. Sendiri. Gitu. Oke. Mbak Rati ada yang mau ditambahin nggak? Yang belum tercover. Mbak Rati kan, Mbak Ratinya mana? Kak, Oh, sorry iya. izin tanya. Yang mau tanya boleh langsung di chat dulu ya, karena belum buka pertanyaan di di forum. Silakan di chat nanti aku tanyain. Soalnya ada beberapa narasumber dan berbeda-beda tingkat. Terima kasih Mas Arsya. Oke. Oh, itu ini pertanyaan lanjutan ya. 465 per month or per week, Kak? Per week ya Mas Aldo? Per week sini ukurannya. Per week. Hmm. Per week Mas Arsya. Kalau ada mau pertanyaan follow up, lanjut lagi ya. Nanti aku tanyain juga ke Mas Aldo dan Mbak Rati. Mbak Rati ada yang mau ditambahin nggak? Sekalian tes device. Halo, cek. Mantap. Oke. Sok, kalau ada yang Ya, mau ditambahin. apa ya tambahannya paling siapin visa. Kalau misalnya iya tadi Pak Aldo bilang buku imunisasi penting juga itu. Mungkin kalau cek-cek gigi gitu buat anak. Tapi nanti di sana cek gigi untuk anak itu gratis. Bagusnya ya. Jadi kalau misalnya yang visanya dapat graded 2-3 tahun itu cek giginya bisa gratis untuk anak-anaknya. Untuk yang dewasa sayang sekali belum di cover. Apalagi ya kalau misalnya anak jangan khawatir buat administrasi seperti yang dibilang sama Pak Aldo tadi kayak raport anak. Biasanya kan kita orang tua khawatir ya, wah rapotnya nanti gimana gitu, perlu translate atau apa kalau misalnya kita daftar di Indonesia. Tapi kalau di New Zealand bisa langsung sekolahnya, nanti biasanya bisa langsung dikasih yang diperluin. Terus kemarin sih saya anaknya SD
itu di sana nggak ditanyain rapot game, jadi ya udah tinggal masuk aja gitu. Lebih lebih apa ya? Lebih mudah dari segi administrasi seperti yang dibilang sama Pak Aldo, asal udah masuk zona, terus misalnya orang tuanya pelajar, biasanya akan lebih ditamain. Itu sih yang bisa ditambahin. Mungkin nanti ada pertanyaan yang lain Sebelum aku mau sebenarnya di mau tanya kolom. seputar studinya, tapi ini ada pertanyaan lanjutan soal vaksin biar nggak kelewat. Untuk ketentuan vaksin, bagaimana ya rencana bawa anak usia 6 tahun? Apakah harus ditranslate di rumah sakit mana kalau misalnya harus ditranslate yang bisa mentranslate di Jakartanya ya? Kalau pengalamanku dulu malah nggak ditranslate. Karena nama Jadi kan vaksin pasti sama ya. ya kan ada tempelan-tempelan vaksinnya itu tuh yang bisa ini ya, udah dari bahasa sononya gitu. Kalau pengalamannya Pak Aldo mungkin beda. Gimana Pak? Kalau aku itu karena tahu ya, aku sudah email-emailan dulu ketika di Indonesia dan diminta. Jadi aku rangkum, minta kebetulan kan kita mungkin nggak harus ke rumah sakit tertentu sih. Kalau pakai BPJS itu kan kadang ada dokter rujukan gitu kan. Kita ada klinik yang terdekat itu, saya tunjukkan buku imunisasinya, dia rangkep semua, kita yang translate sih sebenarnya biar membantu mereka kan cepat ya, butuh capnya mereka, stempel bahwa memang udah dilakukan, udah sih nggak ribet juga sih sini, tapi diminta gitu. I see. Oke, semoga terjawab ya. Nah, sekarang aku mau tanya seputar studinya. Tadi kan seputar membawa keluarga, karena itu yang paling penting ya sebagai support system selama di sini. Em, Studinya sendiri, tadi itu banyak banget pertanyaan soal memilih profesor. Mungkin ini pertanyaannya, Mbak Arung, makasih banyak udah sambil dijawab juga. Mbak Arung nih Ibu Sekretaris PPI Selandia Baru, kenalin teman-teman. Mungkin ini pertanyaannya buat semuanya, karena Mbak Arung, Mas Aldo, dan Mbak Rati kan jurusannya beda-beda. Gimana sih proses nyari profesor saat mau PhD? Terus mentality apa yang harus disiapin ketika mau mulai PhD? Karena lagi-lagi sistem pendidikannya berbeda gitu kan. Pasti kan sebelumnya pas master degree juga bukan di New Zealand, entah negara lain atau di Indonesia. Kan ada yang beda tuh di situ. Jadi bisa di-share nggak persiapan menuju PhD dan nyari profesornya? Terus mentality kayak apa sih yang harus kita punya ketika ngejalanin PhD di New Zealand? Silakan siapapun yang mau jawab duluan. Soal akademik, Mbak Arung aja, dosen Oh, Barung mahasiswa juga paling mahasiswa berprestasi, paling berprestasi paling PhD. berprestasi. Dia menang beberapa award nih. Barung mana Barung? Barung. Ya, hai. Oke. Nah, itu dia. Nyalain ininya videonya. Ya, lagi di rumah. Oh, Oke, aku mau jawab soal gimana cari profesor untuk jadi supervisor. Kalau dari pengalaman aku sih, aku ngelihat di cari-cari supervisor tuh lihat dari profil mereka di website universitas. Biasanya di website universitas tuh di profil mereka cantumin research interest mereka apa. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa research interest-nya tuh sejalan dengan research interest kita, kita boleh approach dengan cara mereka juga ngasih email mereka di situ. Jadi boleh langsung ngirim email ke mereka, boleh lampirin proposal penelitian. Biasanya kalau mereka tertarik dengan topik penelitian yang kita ajukan, biasanya mereka langsung balas dan ngajak Zoom meeting, wawancara. Kalau di Otago sih begitu. Jadi dapat supervisor dulu, baru nge-apply ke PhD programnya. Jadi kalau misalnya supervisornya udah oke, mau membimbing kita, ya tinggal apply ke PhD programnya, gitu sih kalau aku. Jadi lihat aja di website universitasnya. Biasanya mereka juga nampilin publikasi mereka apa, sehingga dari situ kita bisa tahu research interest-nya profesor ini kira-kira sejalan nggak sama kita. Seperti itu. Dan dari wawancara juga bisa tahu mereka kira-kira gimana orangnya. Jadi dari wawancara juga kita bisa kira-kira nebak ini supervisornya gimana orangnya dan gimana kira-kira pandangannya tentang topik penelitian yang kita ajukan. Seperti itu sih.
Ada yang mau ditambahin nggak Mbak Rati sama Mas Aldo terkait profesor sebelum ke pertanyaan berikutnya? Enggak, kurang lebih sama kayak Mbak Arung ya. Jadi memang harus approach supervisor dulu ya kalau S3, apalagi kalau untuk yang mau apply beasiswa, karena kalau nggak dapat LOA kan kita nggak bisa apply beasiswa. Dan untuk dapat LOA harus punya supervisor dulu kalau di PhD. Jadi ya buka websitenya di universitas yang dituju, cari profesor yang sejalur dengan penelitian kita gitu. Aku ada follow up questions. Setauku mengirim email ke profesor juga akhirnya bisa berbagai macam profesor yang di email gitu. Terus bisa banyak di banyak waktu kita nggak dapet jawaban. Ini pengalaman dari teman-teman yang aku tahu ya. Ada nggak tips dan trik gimana caranya biar email kita tuh spot on? Jadi gimana caranya bisa cepet dapet jawaban dan memastikan si profesor ini tertarik sama kita? Ada tips dan trik nggak di situ? Kayaknya ini yang paling penting teman-teman harus tahu juga. Cari profesor sama seperti cari pasangan gitu. Ada kalanya dicuekin juga gitu. Ya Aku benar-benar. bukan orang yang beruntung, jadi biasa ditolak dan didiemin. Jadi ya. Ah, Terus ada jalur khusus sih yang lain. Kalau aku ya, kasusku ya. Nanti mungkin Arung sama Ratih bisa. Kalau kasusku, kita bisa juga lewat jalur international office-nya. Nanti mereka akan bantu juga sebar di departemen yang jadi tujuan kita untuk cari siapa nih kira-kira supervisor yang pas dengan kita atau yang mau gitu. Jadi nggak harus langsung ke supervisornya juga. Tapi yang langsung ke supervisor juga. Aku nggak cuma di sini, beberapa universitas langsung. Kalau kita bisa ketemu atau kenalan dulu gitu, untuk teman-teman yang udah misalnya dosen ikut conference lah, itu lebih enak lagi gitu. Bisa approach dulu, tahu orangnya, baru lebih menguntungkan. Itu kalau pengalamanku ya, mungkin nggak sama kita. Silakan kalau yang lain. Benar, tadi aku selain langsung email supervisornya bisa juga email admin departemennya. Jadi teman aku tuh pengalaman dia email profesornya, terus profesornya bilang dia nggak bisa bimbing lagi. Jadi profesornya tuh forward email dia ke admin. Jadi admin sebar ke dosen-dosen sehingga ada salah satu dosen akhirnya ngubungin dia, dia tertarik. Jadi bisa juga approach melalui admin di departemen. Pokoknya semua email-nya itu kontaknya ada di website universitas, atau bisa juga kalau misalnya mau nanya-nanya dulu ke mahasiswanya, kira-kira, "Oh aku mau, dibimbing sama supervisor ini." Biasanya di profil profesornya dia nyantumin nama mahasiswa yang dia bimbing. Dan dari situ kita bisa juga dapat email mahasiswa itu, kita boleh juga nanya-nanya ke mahasiswa yang udah dibimbing sama profesor itu. Kira-kira juga bisa, kayak gitu. Kalau itu sih. Makasih banyak Mbak Arung. Berarti ada yang mau ditambahin nggak? Kalau dari segi mentality, katanya tidak mudah menyerah ya. Jadi kalau pengalaman saya tuh dapat satu pembimbing, terus dapat 2 lagi, terus pembimbingnya ganti di tengah-tengah. Nah itu kita harus bisa fleksibel dari segi adaptasi sama pembimbing baru lagi, sama dari penelitian ya, kan biasanya ada proposal tuh yang awal gitu, mungkin kita udah ada pendirian, kita mau buat sesuatu gitu ya, ya tergantung juga yang masih bisa dipertahankan. Kalau misalnya harus fleksibel ya jadi harus fleksibel gitu sih. Oke, makasih banyak Mbak Rati. Mas Nambahin Aldo. satu lagi. Sok, Jadi sok. kalau misalnya nggak dijawab ya move on, cari yang lain gitu. Nah, tuh ya teman-teman. Jadi nyari profesor juga hal yang menarik tersendiri untuk PhD students. Terus kalau untuk mentality-nya tadi juga Mbak Rati udah share selama belajar ya lebih fleksibel dan harus tangguh ya ternyata. Nah, tadi kan kita juga sempat ngomongin soal jadi mahasiswa berprestasi nih. Tadi Tika udah sempat share. Ini aku mau tanya in general ke Mbak Arung, dan di sini ada Felix yang baru lulus juga dari University of Auckland, baru lulus S2, dan dia ini
Selain berprestasi, dia juga mantan ketua PPI wilayah Auckland. Jadi aku mau tanya ke Mbak Arung dan Felix soal membagi waktu. Mbak Arung kan juga aktif di organisasi ya, terus juga sempat ngehadirin conference, terus juga berbagai macam kegiatan di Dunedin sana. Aku mau tanya, gimana sih jadi pelajar ngebagi waktu? Bedanya nih antara PhD dan master. Nanti aku akan ke teman-teman bachelor juga, mohon bersabar karena ini dari berbagai lintas lintas level ya. Silakan Mbak Arung dan Felix, Mungkin Felix duluan. boleh. Nggak bareng duluan. Kenalan dulu boleh, Felix. Oh ya, halo semuanya, halo teman-teman. Nama saya Felix Anggit, saya kuliah di University of Auckland. Saya ambil Master of Conflict and Terrorism Studies. Sekarang udah lulus, maksudnya belum officially sih, tapi udah selesai semuanya. Dan akan pulang ke Indonesia minggu depan. Untuk pertanyaannya tadi, gimana cara bagi waktunya? Ya, di Auckland saya ikut banyak kegiatan juga kayak karena ada beberapa foundation dan juga non-profit organization yang ada di Auckland, di field saya juga kebetulan, dan itu saya cari infonya dari internet, dari networking, dan juga dari teman-teman maupun dari organisasi-organisasi yang ada di Auckland. Dan untuk bagi waktunya ada kegiatan perkuliahan, ada organisasi, ada bangun jaringan ke tempat lain dan lain sebagainya. Sebenarnya kuncinya hanya ini aja sih, hanya dicatat aja sih. Jadi saya setiap minggu biasanya catat minggu depan itu ada apa aja dan kira-kira jadwalnya apa aja. Jadi diusahakan semua jadwal itu nggak ada yang bentrok dengan kelas, karena saya bukan tipe orang yang bisa ngikutin kelas via online gitu-gitu atau nggak recording. Jadi kalau emang kegiatannya bentrok dengan kelas ya nggak akan saya ikutin. Dan sebenarnya belajar tuh ya sama seperti waktu S1 aja sih. Maksudnya ya ada kalanya kita sibuk tugas dan lain sebagainya. Cuman ada kalanya, bukan ada kalanya, banyak juga waktu kosongnya juga yang kita bisa manfaatkan. Jadi sebisa mungkin digunakan dengan baik. Mungkin itu aja sih, Mbak. Nah, itu dia ya. Master student yang jumlah kreditnya juga pack ya, di Auckland tuh selalu pack tuh. Biasanya 1,5 tahun 180 kredit, masih punya waktu senggang tuh di highlight ya teman-teman. Felix aja masih punya waktu senggang. Baru mau nambahin nggak? Jadi kalau PhD nggak bisa dibilang sibuk, nggak bisa juga dibilang senggang juga ya. Soalnya kalau PhD kan kita ekspektasinya adalah independent researchers. Jadi ya bergantung kita mengatur waktunya, jadi fleksibel lah. Terus karena aku yang kuliahnya di Dunedin, mungkin kalau di Auckland sama Wellington atau di Christchurch ke kota-kota besar, kalau di Dunedin nggak ada tempat hiburan yang banyak, jadi ya mau nggak mau belajar aja, nggak ada pilihan yang banyak. Apalagi kalau di New Zealand apa-apa tutup di atas jam 5. Jadi ya setelah itu ya nggak ada ini. Terus kalau ditanya soal manage waktu sebenarnya nggak gimana sih, maksudnya karena kalau kita yang PhD ya bergantung kita aja ngatur waktunya. Nggak kayak S2 sama S1 yang harus ada mata kuliah, harus datang jam sekian, harus ada kumpul tugas. Ini bergantung supervisornya aja. Terus kalau mengenai aktivitas-aktivitas di luar kegiatan kuliah, bisa cari-cari infonya tuh di website kampus. Biasanya website kampus itu paling update dan bergantung kita aja sih keaktifan kita mencari informasi. Kalau aku sih itu. Oke. Makasih banyak Mbak Arung. Jadi bener-bener harus diperhatiin waktu-waktu yang paling krusial. Kalau master akan ada kelas. Kalau PhD tadi Mbak Arung juga sempat mention soal disiplin dengan objektif PhD-nya ya. By the way, aku kelupaan ngenalin jurusan masing-masing student PhD ini. Kalau tiga-tiganya kebetulan dari Otago University teman-teman. Jadi setelah ini sebenarnya tadi kan udah
teman-teman kan udah tahu tuh mereka di universitas mana dan selalu bisa dikontak di Instagram sepertinya ya. Atau lewat Instagram PPI, di sini ada Mbak Cuel juga yang akan selalu sedia menjawab dengan tim Koms. Nah, by the way, Mas Aldo ini di Universitas Otago jurusan bisnis, bener nggak? Marketing. Marketing. Mbak Rati ini di Universitas Otago juga jurusannya Tourism. tourism. Mbak Arung jurusannya kalau nggak salah marketing dan bisnis juga, atau kayaknya aku salah. Counting. Nah itu teman-teman, jadi kalau ada yang menuju ke arah jurusan sana, di bisnis, di accounting, di marketing, di tourism, mereka juga ready dikontak. Nah sekarang aku mau beralih dulu untuk yang punya pertanyaan lebih detail, silahkan ditanya di ruang publik. Nanti kita semua yang kecuali aku, karena aku moderasi, akan berusaha untuk menjawab ya di teks, jadi sambil dibaca aja. Takutnya nggak ke-cover di waktu yang sempit ini. Nah, sekarang aku mau menuju ke mahasiswa bachelor. Di sini ada Giselle. Apakah Giselle masih ada di sini? Untuk membahas topik bachelor degree. Karena ada banyak juga. Jadi di New Zealand bahkan menariknya mahasiswa bachelor lebih banyak daripada mahasiswa postgrad-nya. All over New Zealand ya. Jadi aku mau undang Giselle. Giselle masih ada di sini kah? Halo Kak. Halo Giselle. Nah ini dia. Halo. Halo, Giselle ini juga dia salah satu pengurus di PPI Selandia Baru yang saat ini lagi semester berapa Giselle? Mau semester 2. Mau Iya. semester 2, jurusannya? Jurusan Food Science. Jurusan Food Science. Nah, jurusan Food Science ini teman-teman ada di banyak kampus di South Island dan banyak banget yang meminati jurusan Food Science di New Zealand. Aku mau tanya dulu nih ke Giselle. Waktu awal-awal nyari kampus di New Zealand tuh prosesnya gimana, dan ada tips nggak buat teman-teman untuk menentukan jurusan, apalagi kan S1 tuh bachelor tuh dari SMA kan, Iya. pilihan kan banyak di sini, dan apa sih yang harus disiapin dari Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya dari SMA di Indonesia ada pilihan mau ambil yang IB diploma sama yang nasional. Nah, kalau misalnya ngambil yang biasa saja, itu kok misalnya disuruh mau masuk university harus melalui college dulu. Jadi kayak ada foundationnya gitu. Mungkin selama 1 tahun atau 1,5 tahunan kan. Tapi Giselle dulu SMA ada kayak program spesial namanya IB Diploma. Nah itu jadi Giselle nggak usah ikut yang foundation, bisa langsung lompat ke si university ini. Jadi nggak usah tes IELTS dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ngambil yang IB ini, jadi kita harus ikut foundation dan juga ngambil IELTS test gitu. Nah, prosesnya dalam memilih jurusan itu kayak bener-bener dari hobi sih. Dan juga Giselle mau ngambil PR kan, jadi Giselle mencoba mengambil jurusan yang mungkin masuk di dalam green list-nya di New Zealand gitu. Tapi kan sekarang Giselle di Dunedin, di University of Otago, itu kan lebih menuju ke science atau lebih mengarah ke tentang kayak medicine dan lain-lainnya. Jadi di sini tuh ada juga program yang menuju ke health science first year. Itu untuk yang medicine atau mau jadi dokter gitu. Gitu sih. Oke, makasih Giselle. Aku ada pertanyaan lanjutan. Kamu kan mahasiswa bachelor. Biasanya kan kalau bachelor itu di Indonesia banyak aktivitasnya ya di luar kampus gitu. Kalau master kan kebanyakan keorganisasian ya PPI atau organisasi Student Association, International Student Association, atau kalau yang udah berkeluarga ada komunitas Indonesia juga di sini. Kalau kamu mahasiswa bachelor, kegiatan di luar akademiknya apa ya Giselle? Pilihan kegiatan. Mungkin bergabung di komunitas yang lainnya. Soalnya Giselle yakin di setiap university ada kayak klub-klubnya masing-masing gitu. Ada yang kayak tentang
sports atau tentang lihat film atau gitu-gitu. Tapi di Dunedin kan ada kayak khusus untuk yang anak university, contohnya kayak PPI Dunedin, dan ya itu komunitasnya cuma di area situ. Selain dari itu, mungkin lebih menjelajahin South Island gitu. Ya, Jalan-jalan ya. iya, Oke. Makasih Gisel. Aku iya. ada pertanyaan lanjutan untuk Mhm. sebenarnya ini untuk semuanya sih, untuk bachelor diwakilin sama Gisel, untuk Felix yang ngewakilin master degree, dan Mbak Arung, Mas Aldo sama Mbak Ratih yang ngewakilin dari teman-teman PhD. Pertanyaannya gini, em, gimana sebenarnya tadi Tika udah coba sempet jawab, cuma mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahin soal perbedaan sistem pengajaran. Ini masing-masing jawab ya, yang dari bachelor, dari master sama PhD. PhD mungkin lebih ke apa sistem bimbingannya atau cara dosen membimbing teman-teman PhD. Bedanya apa gitu? Kalau dari bachelor tuh kelasnya dipandunya ada yang berbeda kah? Terus kalau master tuh gimana? Terus juga sulit nggak adaptasinya gitu? Terutama saat ngerjain tugas-tugas akhir. Pertanyaannya gitu. Silakan dijawab. Boleh deh dari Gisel dulu, terus nanti ke Felix, baru ke Susan PhD. Silakan Gisel. Kalau bachelor itu kita boleh memilih paper atau kayak subjek yang kita mau. Dan itu ada apa ya, prerequisite. Jadi ketentuannya gitu. Jadi misalnya mau melengkapi degree ini, kita harus ngambil paper-paper yang ini gitu di bachelor. Oke, jadi bisa Mhm. pilih-pilihannya ya, Iya. bernegosiasi sama dosennya. Oke, Felix gimana, Felix? Oh, untuk master di sini waktu itu aku sempat kaget sih karena waktu S1 di Indonesia kampus negeri, setelah itu di sini memang ada timpang jauh sih, dan itu diakuin juga sama profesor sama dosen-dosen di sini kalau sistem pendidikan di Indonesia eh, bukan timpang aja, cuman timpang jauh dari New Zealand, sehingga kesulitannya adalah di New Zealand itu sistem pendidikannya, kalau di saya karena saya jurusannya politik dan international relation, jadi timpangnya adalah sistem pendidikan di New Zealand itu kan liberal arts dan lain sebagainya ya. Jadi waktu itu saya sempat kesulitan bagaimana nge-match in antara perspektifnya New Zealand atau Western dengan perspektif yang saya dapatkan waktu di Indonesia, karena itu ternyata berbeda sangat jauh sekali gitu loh. Itu makanya ada kesulitan di bagaimana kita memposisikan diri ketika menulis tugas, menulis artikel, dan lain sebagainya. Cuman untuk kelas-kelasnya sebenarnya hampir sama. Itu sudah ada yang compulsory atau yang wajib, ada yang elektif juga yang kita bisa pilih juga, dan kita benar-benar dilepas dengan dosennya juga. Lalu untuk tesisnya, ini sangat beda banget. Kalau tesis, kalau dulu misalkan skripsi itu dibimbing sampai kita selesai, di sini tesis ya dilepas sama dosennya. Sebenarnya dosen itu cuman membimbing secara teknis aja. Kalau untuk substansinya, itu diserahkan ke kita. Makanya tanggung jawab dari substansi, tugas-tugas, dan juga tesis itu ya ada di kita. Sehingga kita nggak bisa ngandelin dosen pembimbing kita sekalipun. Gitu sih. Terus habis itu, perbedaan lainnya adalah teman-teman peer belajarnya. Nah, itu yang tadi saya bilang, karena mostly di tempat saya itu, jurusan saya, 98% itu orang-orang kulit putih. Jadi mereka punya pandangan yang berbeda, dan juga sistem pendidikan mereka ada yang lulusan New Zealand, ada yang lulusan Perancis, Italia, Inggris, dan lain sebagainya. Itu sangat challenging juga sih, karena mereka punya sistem yang berbeda-beda. Tapi mereka bisa menyesuaikan dengan cepat di New Zealand, karena mungkin hampir sama ya. Cuman kita untuk yang orang-orang Indonesia itu agak kesusahannya di situ sih. Oke, Kurang lebih seperti itu. thank you Felix. Dari Mbak Arung atau Mbak Rati atau Mas Aldo, bisa ditambahin nggak soal gimana sistem belajarnya, terutama untuk PhD students, perbedaannya apa, terus sistem bimbingannya kayak gimana, terus interaksi sama dosen pembimbing itu uh, ada challenge-nya atau enggak, dan overcoming-nya gimana? Siapa yang mau jawab? Arung, Arung.
Oke. Eh, jadi kalau PhD kayaknya hampir di semua kampus di New Zealand dia nggak ada coursework, jadi kita langsung research. Jadi langsung terjun meneliti. Eh, Kalau dari aku sih pribadi aku bimbingannya weekly, ada juga yang biasanya fortnightly, 2 mingguan sekali, ada juga yang seminggu sekali, dan biasanya karena supervisornya sibuk, biasanya mereka udah nge-schedule setiap hari ini jam sekian tiap minggu gitu. Ada juga beberapa pengalaman teman aku, mereka bimbingan di saat dibutuhkan, saat butuh bimbingan aja. Jadi kalau misalnya dosennya ngerasa perlu bimbingan tatap muka, ya baru bimbingan tatap muka. Ada yang biasanya nggak ketemu sampai selama sebulan 2 bulan, nanti 2 bulan kemudian baru ketemu. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang tipikal yang meeting-nya reguler. Terus kalau di sini sih dari pengalaman aku, tipe dosen di sini tuh mereka lebih kayak membebaskan ke mahasiswanya. Jadi mereka lebih kayak mereka ngasih pedoman umum aja, yang kamu lakukan tuh ini, ya sisanya ya kalian berkreasi sendiri. Kalau misalnya perlu bantuan baru nanya, baru mereka ngasih bimbingan lebih khusus seperti itu. Kalau dari pengalaman aku, mungkin Pak Aldo atau Mbak Ratih mau menambahkan? Hampir sama sih. Beda-beda ya. Hampir sama, maksudnya langsung research gitu ya. Jadi nggak ada kelas sama sekali kalau PhD di sini. Oke. Kalau untuk bimbingan, mungkin approach-nya yang beda gitu. Jadi dianggapnya kita kan udah tadi ya kayak Mbak Arung bilang apa? Independent dan mature researcher. Jadi dia udah nggak didikte lagi tapi tergantung kita butuh nggak gitu. Kalau tempatku ya tergantung butuh ketemu nggak. Kalau butuh biasanya dari aku yang minta gitu. Entah dikabulkan atau tidak, ketemu atau entah kapan. Karena biasanya profesornya sibuk juga di kasusku gitu. Eh, jadi yang inisiatif dari kitanya gitu. Tapi kadang-kadang dicari juga sama mereka. Tapi biasanya ya itu triknya lah, seni untuk bagaimana kita dengan supervisor gitu. Mirip-mirip ya sama kalau kita bimbingan di Indonesia Sama sih. kayak kalau sama pacar gitulah ya, susah-susah Oke. gampang kadang-kadang, apalagi kalau sama cewek gitu. Kan kadang Oke. udah makan belum? Belum gitu. Ayo mau ditemani, nggak Sabar-sabar ya. usah ngerepotin gitu. Oh ya udah, nggak usah kalau gitu ya. Tega kan gitu. Jadi kadang serba salah juga. Tapi jangan menyerah. Dia jangan menyerah ya kalau untuk PhD student. Makasih Mas Aldo Barung. Nah, aku mau coba jawab sebentar. Mendengar semua challenge tadi dan pengalaman teman-teman, sebenarnya aku sendiri aku kuliah di South Island di University of Canterbury. Aku cuma mau nambahin sebenarnya nggak kalau di South Island, kalau pengalamanku nggak sesulit kayak pengalamannya Felix dan Tika tadi. Kalau untuk master degree ya. Eh, Semuanya bergantung ke kalau kita suka dengan jurusannya, kita suka dengan yang kita pelajarin, pasti selalu akan ada jalan dan nggak terasa susah gitu. Kuncinya sebenarnya salah satu kuncinya di situ dan em, apa namanya eh tiap kampus pasti sistem belajarnya juga beda-beda, dosennya juga beda-beda, terutama beda antara South dan North Island tuh kayaknya juga cukup signifikan. Mungkin nanti akan ada sesi terpisah ya untuk itu, untuk master terutama. Oke. Nah, ini ada pertanyaan soal bedanya beberapa degree di New Zealand, terutama bedanya honor dan bachelor degree. Jadi teman-teman, nanti kalau aku kurang atau ada yang harus diklarifikasi juga silakan ya teman-teman narasumber. Aku mau coba jawab pertanyaan ini. Jadi kalau di New Zealand ada bachelor degree, ada honor degree. Sementara di Indonesia hanya ada bachelor degree. Kalau ditranslate dari S1 itu tadi. Nah, sebenarnya sama bachelor degree dan honor itu sama-sama S1. Bedanya bachelor itu tanpa riset, honor degree itu dengan riset. Sementara kalau di Indonesia kita semua pasti pakai skripsi S1-nya gitu. Kecuali ya hari-hari sekarang ya katanya udah ada yang by project, ada yang by skripsi gitu. Tapi waktu zaman aku masih pakai skripsi. Kalau di New Zealand itu
nggak jadi D3 dan S1, itu sama-sama S1 dan diakui ketika kembali ke Indonesia tetap diakui sebagai bachelor degree karena namanya bachelor degree gitu. Cuma bedanya ada yang pakai riset, ada yang enggak. Riset adalah skripsi maksudnya, makanya mereka dapatnya honor gitu. Terus udah sih bedanya itu aja dan nggak jadi D3 dan S1 untuk klarifikasi. Ada yang mau ditambahin nggak, Mas Aldo? Aman ya? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya itu soal barang-barang keberangkatan. Ini semua bisa silakan jawab ya. Ini kayaknya yang paling excited juga selain studinya sendiri. Barang-barang yang disarankan dibawa dari Indo dan barang yang better untuk dibeli di sini. Katanya ini dari dia, katanya aku tim overpack mau mulai nyortir barang yang akan dibawa gitu. Coba bisa kasih share nggak barang-barang apa aja yang sebenarnya bisa dibeli di sini dan bisa dibeli di harus dibeli di Indo, terus biar nggak overpack gimana? Silakan siapapun yang mau jawab. Kayaknya nggak tahu deh, beda gender beda tips. Aku merasa beda gender beda tips. Jadi silakan diwakilkan. Mungkin yang dari yang single dulu deh. Mbak Arung yang baru berangkat sama Gisel. Ada yang mau jawab pertanyaan ini dulu? Ada Cuel juga tuh. Iya, ada Cuel juga. Mana sih Cuel? Ayo. Kalau Gisal sih apa ya, guling. Itu investment terbagus dalam hidup. Nggak ada guling di sini. Terus apa, bumbu kayak bambu itu, rawon, soto itu enak. Iya. Terus mungkin kalau misalnya in terms of jaket lebih mending beli di sini deh. Soalnya mungkin kualitasnya lebih oke, terus lebih tebal gitu. Jadi nggak usah bawa dari Indonesia, beli di sini aja. Kayak barang-barang winter gitu. Apalagi ya, sabun-sabun juga di warehouse lebih murah. Warehouse Iya. itu nama supermarket di sini ya. Iya. Mm-mm. Oke kok. Itu Sejenis aja. Carrefour gitulah kalau di Indonesia. Iya. Itu sih kok Gisel. Oke. Mbak Arung atau Cuel ada yang mau ditambahin nggak? Kalau aku bumbu juga sih. Sebetulnya kalau di sini bumbu itu banyak ya di supermarket Asia. Apalagi kalau misalkan suka masak. Banyak banget bumbu-bumbu yang di Indonesia tuh nggak halal. Tapi di sini halal karena kayak misalkan nih datangnya dari Malaysia atau dari Hong Kong itu udah ada label halalnya. Dan kalau mau eksperimen juga lumayan ya. Lumayan mudah maksudnya. Yang harus dibawa dari Indonesia itu kalau kamu suka minum teh, bawa aja teh. Kalau sukanya kopi, ya bawa aja kopi. Yang nggak boleh itu bawa madu. Karena madu bener-bener dilarang masuk ke New Zealand. Terus kalau mau bumbu-bumbu yang dibilang sama Giselle tadi, itu pastikan ada labelnya. Atau ya kayak judulnya, apakah itu dari toko apa, atau label brandnya apa. Tapi ada kasus juga yang nggak apa-apa, nggak ada brandnya. Jadi ya hoki-hokian kalian juga sih sebetulnya. Masih ada ya acara hoki-hokian. Makasih Cuel. Ada yang mau nambahin lagi? Kalau dari yang berkeluarga gimana soal packing? Kalau pengalamanku ya, karena South Island itu lebih dingin daripada North Island. Pokoknya yang tinggal di bawah itu. Waktu itu kami bawa anak ya, jadi barang bawaannya banyak sekali ya. Lah yang pengalaman yang kami bawa banyak ternyata nggak kepake itu bahan katun. Karena di sini kan dingin, jadi nggak kepake. Tapi kalau anakku yang kedua itu kuat dingin sih, jadi cuma pakai kaos gitu aja kuat. Tapi kalau kita yang gede nggak cukup gitu. Terus eh, setuju tadi Gisel, jadi beli di sini kalau di Otago itu, mungkin di New Zealand ya, ada dua opsi. Yang pertama kalau fine dengan yang second hand di sini banyak second hand shop. Kalau enggak, tunggu promo gitu.
kita sering berburu promo juga kalau misalnya atau rombongan gitu bisa lumayan promonya. Atau ganti season gitu, misalnya jaket yang tebel-tebel harganya $500 misalkan. Nah, kalau pas promo bisa setengahnya 250 atau 200. Sepatu-sepatu juga nggak perlu banyak-banyak. Kadang-kadang ada sepatu merek tertentu yang ya lumayan branded gitu, harganya bisa $30 atau 300 ribuan atau di bawah itu bisa. Baru ya, kalau baru. Kalau di kampus, Otago punya second hand shop, itu juga murah-murah, kadang-kadang satu bag $5 gitu-gitu. Jadi ya nggak perlu barang banyak. Tapi obat-obatan sih, kalau menurutku obat-obatan itu penting. Kasih nama. Kadang-kadang di custom atau di imigrasi itu ditanya ini obat apa gitu. Kalau ada namanya ini untuk siapa gitu, lebih aman. Atau yang ada komposisinya dan disegel gitu. Itu lebih aman. Makasih Itu Mas sih. Ratu. Berarti ada yang mau ditambahin nggak? Atau baru? Iya, mungkin sama kayak Pak Aldo, mungkin obat-obatan, mungkin yang buat anak biasa pakai minyak-minyakan gitu, ada sih di South Island biasanya bisa beli gitu di Facebook, tapi mungkin lumayan untuk baru datang mungkin di stok 1-2 dulu, minyak telon kah, minyak angin gitu, minyak minyak apalah kalau lagi musimnya dingin, sama bumbu-bumbu terasi nggak usah dibawa, terasi bisa dicari di toko Asia atau mungkin di kesempatan lain tuh ada yang sempat nanya beras ada nggak gitu kan, beras banyak banget di Woolworth sama di New World ya, warehouse, jadi gampang cari beras, aman. Oke. Rice Aku cooker juga ada di sini ya, bisa beli. Hmm. Dulu aku mau bawa soalnya. Iya, jadi jangan sayang-sayangin ininya ya, apa namanya, bagasinya. Aku mau nambahin beberapa hal teman-teman, terutama yang baru akan berangkat di beberapa minggu ke depan. Satu, daging, rendang, nggak usah dibawa. Karena nggak akan lolos. Terus katanya ada yang bilang, oh yang penting di package, yang penting ada keterangannya segala macam. Nggak usah, nanti cuma buang-buang energi packing-packingnya, mendingan nggak usah bawa-bawa daging segala macam. Terus sepatu-sepatu di packing di satu koper kecil atau koper yang besar. Jadi jangan sampai sepatu-sepatu bertebaran di mana-mana. Pun sepatunya baru, karena ketika sampai di bandara sepatu itu akan dicuci alasnya. Karena ada penyakit mulut dan kuku kalau teman-teman tahu di Indonesia yang jadi ketakutan besarnya farmers di New Zealand. Jadi itu penting banget dipisahin di satu tempat. Mau sepatunya baru, mau sepatu lama, kotor bersih di satu koper biar nggak ribet. Terus apa lagi? Oh, baju-baju winter nggak usah beli di Indonesia. Baju thermal sama baju long john ya kita nyebutnya ya. Yang daleman. Kalau mau beli di Indonesia, beli di Uniqlo, jangan di tempat lain yang double thermal gitu. Tapi mendingan beli di sini aja. Op shop atau second hand shop di sini itu udah reliable banget. Gitu kalau dari aku tambahannya. Em, ini ada pertanyaan lanjutan. Dan Nadine setahu saya berbukit dan tanjakan lumayan curam. Apakah pengaruh jika membawa anak dalam memilih daerah tempat tinggal? Sedangkan kalau di kotanya harganya mahal. Ada yang mau jawab? Kami tinggal di kota sih. Rate juga, Arung juga gitu. Kalau bawa anak, tergantung anaknya bayi harus digendong atau yang jalan. Kalau sudah jalan sih mereka fine sih. Kitanya yang capek kan. Oke. Anak itu energinya lebih banyak gitu. eh ya tergantung preferensi sih. Kalau mau cari yang agak jauh, misalkan cari yang dekat bus stop gitu. Saran saya. Sehingga tetap masih bisa nyegat bis. Kecuali mau beli mobil ya. Oh ya, beli mobil juga harga mobil di sini relatif lebih murah daripada Indonesia. Kalau yang second. Barunya juga sih mungkin. Enggak, barunya lebih mahal. Barunya hampir sama lah. Oke. Tapi kalau second pasti lebih murah. Gitu. Mau cari yang kayak apa aja ada. Ini kan dari tadi jawabannya banyak dari South Island juga ya. Felix, dari kalau di North Island ada yang mau ditambahin nggak, Lex? Terkait Oh, apa segala macam. kalau dari North Island, terutama di Auckland dan Wellington, kayak
ada semua sih Kak, maksudnya waktu itu saya ada kesalahan karena nggak pernah keluar negeri, maksudnya keluar terus bawanya kayak pindahan gitu. Jadi waktu itu sempat nambah bagasi terlalu over gitu kan, terpaksa harus nambah dan ya ujung-ujungnya banyak yang nggak pakai juga dan semuanya ada mulai dari pakaian, makanan dan lain sebagainya, apa aja lah pokoknya elektronik itu ada semua. Jadi nggak usah terlalu banyak-banyak banget lah, secukupnya aja. Oke, thank you Felix. Teman-teman kayaknya karena waktu, aku akan dan ini semua pertanyaan kayaknya udah sambil dibantu dijawab. Maafkan kalau nggak sempat dijawab secara verbal karena waktu yang terbatas. Eh, aku mau kasih satu pertanyaan terakhir ke semua panel. Eh, pilih satu tips paling penting yang harus teman-teman semua ingat sebelum berangkat dan ketika menjalani studi di sini in term of survival di sini dan studinya terutama. Silakan dijawab dari Giselle dulu boleh, terus kita ke Felix, terus habis itu ke teman-teman PhD. Mana Giselle? Survival ya, Kak. Satu tips saja yang paling penting dan jangan esensial, the most essential tips. Belajar dan survival. Jangan compare kita sama yang lainnya. Karena kita sendiri dan lainnya juga sendiri. Ya, Oh. Makasih gitu. Giselle, itu penting banget ya teman-teman. Jadi berjalan dengan path kita sendiri dan pace kita sendiri ya Giselle. Benar-benar. Biar nggak stres. Felix? Kalau dari saya buka jaringan seluas-luasnya sih, terutama di New Zealand, entah dari akademisi maupun profesional karena kita nggak tahu ke depannya pasti akan penting gitu. Oke. Cuel dari master student ada yang mau ditambahin nggak? Kalau aku sebetulnya yang paling pertama adalah visa. Jadi aku dulu sempat terganjal visa karena ada masalah kesehatan. Jadi teman-teman kalau ada yang mau datang ke sini, pastikan dulu apakah punya riwayat kesehatan, dan kalaupun punya, pastikan punya record historinya itu udah lengkap dari rumah sakit ataupun dokternya, dan udah ditranslate ke dalam bahasa Inggris, supaya itu bisa memudahkan kalian dalam perjalanan mendapatkan visa. Oke. Thank you Cuel. Mbak Arung? Tips survival, banyakin ngumpul dengan teman. Itu aja. Oke. Biar nggak stres-stres banget ya. Bener. Dan nambah jaringan tadi kalau kata Felix. Mas Aldo? Mengandalkan, selain banyak teman, mengandalkan Tuhan juga. Penting itu, banyak berdoa. Beribadah. Di Setuju sini Mas Aldo, komunitas setuju. ibadahnya juga banyak. Ya? Oke. Mbak Ratih? Iya, sama paling cari satu hobi gitu yang bisa diingat dilakuin kalau misalnya udah stres itu, entah mau masak, makan, ngumpul, apalah. Cari hobi ya, biar bisa ada pelarian. Makasih banyak Mbak Ratih. Oke teman-teman, sebelum aku tutup, aku ada beberapa hal yang mau aku sampaikan. Pertama, akan ada rangkuman soal survival tips dan trik selama di New Zealand sedang dirapikan. Kalau teman-teman udah daftarnya pakai email nggak ya? Aku lupa, Mbak Arung. Iya, pakai email. Nah, nanti akan dikirim kali ya via email, karena yang daftar nggak 1.000 orang ini ya. Jadi bisa kita email harusnya. Untuk yang hadir malam ini akan dikirim nanti, dan sebenarnya akan di-share juga sih secara terbuka. Terus untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang kemudian nongol barusan, maaf banget aku nggak bisa cover harga jaket dan segala macam kayak udah dijawab. Soal visa, student visa apakah perlu IELTS, student visa perlunya LOA, dan LOA perlunya IELTS. Jadi semua beruntun gitu. Jadi dibaca bener-bener syarat-syaratnya. Nah,
Terus karena ada banyak pertanyaan juga soal beasiswa, mungkin kita sedang consider untuk share sesi beasiswa juga, webinar untuk beasiswa karena teman-teman pelajar di Selandia Baru ini juga banyak yang dapat beasiswa dari Manaki, dari LPDP, dari Dikti, atau bahkan dari universitasnya sendiri gitu. Nanti mudah-mudahan akan segera dibuat juga webinar untuk beasiswanya untuk teman-teman yang udah dapat LOA tapi belum dapat beasiswa atau lagi nyari beasiswa dan lagi nyari LOA juga. Nanti kita segerakan untuk webinar beasiswanya khusus untuk beasiswa. Nah, jangan lupa stay tune terus di Instagramnya PPI Selandia Baru. Di sini ada teman-teman dari tim komunikasi dan kreatif yang akan terus men-share banyak informasi, termasuk hasil dari diskusi di sini mungkin akan di-share juga di story, termasuk rekamannya. Tag Mbak Cuel dan teman-teman komunikasi kalau ada Mbak Safira juga nggak sih di sini? Oke. Anyway, terima kasih teman-teman. Kita foto bareng dulu kali ya, biar bisa di-share juga. Mari kita buka kamera. Kalau yang nggak mau, aku tidak memaksa. Kalau yang mau, kita sangat bersyukur kalau teman-teman buka kamera. Oh iya, untuk yang udah akan berangkat, jangan lupa bisa japri ke DM ke Instagram sambil nunggu yang buka kamera, aku ngasih info terakhir. DM ke Instagram, isi data biar nanti di-insert ke WhatsApp-nya PPI Selandia Baru biar dapat semua informasi. Silakan langsung DM ke Instagram PPI Selandia Baru. Habis ini Mbak Cuel pusing terima banyak DM. Oke, mari kita itu siapa yang sampingnya Gisel? Halo, Angel bukan sih? Atau mahasiswa lain ya? Mamanya Gisel. Oh, itu mamanya Gisel. Halo, Tante. Oke, Kayak mari kita kakakmu, foto. Sel. Makanya kirain student, sumpah. Mari kita foto, silakan dibuka. Aku per page kali ya. Ini ada teman-teman dari pengurus PPI juga yang udah hadir dan bantuin pertanyaan. Ada Mas Iqbal ternyata. Terima kasih sudah ikutan. Oke. 1, 2, 3. Oke. Kayaknya yang page berikutnya nggak ada yang buka kamera. Oke. Kalau ada pertanyaan yang urgent-urgent silakan DM di Instagram teman-teman, kita akan selalu bersedia menjawab. Hati-hati di jalan yang akan berangkat beberapa minggu ke depan. Yang lagi masih mencari LOA semangat, yang lagi mencari beasiswa juga semangat. Kalau mau tanya-tanya tips silakan dicari nama-nama kami di Instagram, bisa langsung DM atau ke PPI Selandia Baru. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam.